Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yon Adrian. Di sini kita sudah sampai ke bab 12 teman-teman, yaitu VPN tunneling. Nah, kita langsung saja masuk ke konsepnya. Nah, konsep yang pertama yaitu Virtual Private Network atau biasa disebut dengan VPN. Secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel teman-teman. Lalu contoh dari VPN tunneling ini sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimiliki secara aman teman-teman. Cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling, yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan. Nah, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu kita akan membuat topologinya. Nah, di sini topologinya seperti ini teman-teman. Jadi nanti misal kita mempunyai dua perusahaan teman-teman, yang satu perusahaan pusat dan perusahaan cabang teman-teman. Nah, yang perusahaan pusat ini terletak pada Jakarta dan yang cabang pada Semarang teman-teman. Lalu kedua perusahaan itu ingin saling berhubungan teman-teman atau saling berkomunikasi. Nah, ketika kita menggunakan wireless atau kabel fiber optik, itu akan memakan biaya yang sangat mahal. Nah, disinilah fungsi VPN tunneling ini digunakan teman-teman. Jadi nanti kedua mikrotik ini, kedua perusahaan itu harus menggunakan kedua mikrotik yang sama dan terhubung ke internet teman-teman. Nah, di sini untuk topologinya seperti ini. Jadi untuk internetnya di sini menggunakan yang cloud NAT, lalu menggunakan dua mikrotik. Nah, di sini kita akan membuat VPN tunnelnya nanti agar saling dapat terhubung. Lalu pada mikrotik ini akan kita hubungkan ke VPC teman-teman. Kita hubungkan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita buka pada mikrotik 1, kita coba cek IP-nya, yaitu IP address print. Nah, di sini sudah mendapatkan IP. Lalu pada mikrotik 2 kita coba IP address print teman-teman. Di sini sudah bisa juga. Lalu selanjutnya di sini kita akan membuat root add pada command prompt teman-teman. Teman-teman silahkan ketik command prompt atau CMD pada pencarian Windows teman-teman. Maaf, di sini harus kita perlu run administrator. Nah, di sini kita ketikkan root add lalu IP 10.0.137.0, lalu masnya yaitu 255.255.255.0, lalu untuk gateway-nya yaitu 192.168.2.140. Lalu kita bisa oke. Nah, di sini saya tadi sudah melakukannya. Selanjutnya kita tutup terlebih dahulu. Nah, di sini kita langsung saja buka Winbox-nya. Kita buka Winbox. Lalu kita login ke mikrotik yang sudah mendapatkan IP teman-teman. Untuk tadi kita sudah pada mikrotik 1 kita mendapatkan IP yaitu 134. Lalu yang mikrotik 2 yaitu 27 teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita akan login menggunakan IP tadi, yaitu yang pertama 134. Kita connect. Nah, di sini sudah berhasil. Di sini berbesar terlebih dahulu, kita new Winbox. Lalu kita connect lagi. Dan mikrotik yang kedua yaitu mendapatkan IP 27 teman-teman. 27. Kita connect. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengubah yang namanya hostname teman-teman, atau di menu identify teman-teman. Kita ubah di sini pada mikrotik 1 kita ubah menjadi RB pusat teman-teman. Lalu pada mikrotik 2 kita ubah menjadi RB cabang teman-teman. Kita ubah terlebih dahulu. RB
RB strip cabang. Lalu selanjutnya kita oke. Nah, di sini sudah berhasil berubah. Kita kembali lagi ke MATLAB. Nah, di sini kita juga akan merubah nama mikrotiknya, teman-teman. Kita edit. Kita di sini namakan RB pusat sama. Lalu kita save. Di sini juga, teman-teman, RB cabang. Nah, jika sudah kita save, lalu di sini ketika kita menggunakan IP DHCP, maka ketika router kita mati, maka IP-nya akan reset, teman-teman, atau terganti dengan IP yang lain. Maka di sini kita akan mengganti IP-nya menjadi statik, teman-teman. Yang pertama kita matikan terlebih dahulu DHCP client-nya. Caranya masuk ke inbox, lalu ke menu IP, lalu ke DHCP client. Nah, lalu di sini kita matikan saja, sama seperti pada yang RB cabang, kita matikan juga DHCP client-nya. Jika sudah, kita langsung saja ganti IP-nya pada mikrotik yang pertama terlebih dulu, teman-teman, dengan cara yaitu IP address sama dengan 10.0.137. Nah, di sini saya akan menggunakan titik 146, teman-teman, jangan lupa /24. Lalu untuk interface-nya yaitu menggunakan Ether 1, teman-teman. Lalu jika sudah, kita bisa oke. Lalu selanjutnya kita menambahkan IP gateway-nya, teman-teman, yaitu IP root add gateway, lalu sama dengan 10.0.137.1, teman-teman. Kita enter. Nah, di sini kita masukkan input IP DNS juga, IP DNS set servers sama dengan itu 8.8.8.8, teman-teman. Nah, di sini kita coba ping ke internet, teman-teman. Nah, sudah bisa. Kita coba ping ke google.com, teman-teman. Di sini sudah bisa juga. Nah, kita lakukan pada mikrotik kedua. Kita IP address terlebih dahulu. Kita tambahkan IP address-nya sama dengan yaitu 10.0.137. Di sini 147, teman-teman. Saya akan menggunakan 147 lalu /24. Lalu untuk interface-nya yaitu Ether 1, teman-teman. Kita enter. Nah, di sini selanjutnya kita tambahkan IP gateway-nya sama seperti tadi 10.0.137.1, teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini masukkan IP DNS juga, teman-teman. IP DNS-nya 88. Kita enter. Nah, di sini kita coba ping ke internet terlebih dahulu. Di sini sudah bisa. Kita coba ping ke google.com, teman-teman. Nah, di sini juga sudah bisa, teman-teman. Lalu kita coba di sini masuk ke Winbox lagi menggunakan IP yang baru, IP static. Kita masuk, coba 146, lalu kita connect. Nah, di sini sudah bisa, teman-teman, pada RB pusat. Lalu kita coba pada yang selanjutnya, teman-teman, yang RB cabang. Kita masukkan IP menggunakan IP yang static, itu 147. Lalu kita connect, teman-teman. Nah, di sini juga sudah bisa, teman-teman. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu konfigurasi EOIP, teman-teman. EOIP ini merupakan salah satu VPN tunneling yang ada di mikrotik, teman-teman. Nah, kita langsung saja masuk ke sini. Nah, contohnya ketika kita ingin menghubungkan kedua PC ini, contohnya di sini menggunakan IP 192.168.1.0, teman-teman. Nah, agar IP-nya sama dan dapat kita hubungkan, maka kita menggunakan yang namanya EOIP tunnel,
Yang pertama kita masuk ke router yang pertama, yaitu kita masuk ke menu interface teman-teman. Lalu kita add, lalu pilih yang EOIP tunnel. Lalu kita namakan saja EOIP tunnel to cabang teman-teman. Lalu untuk remote aksesnya kita masukkan IP dari router cabang, yaitu 137.147. Lalu untuk tunnel ID-nya ini harus sama teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan 100. Kita oke, lalu kita lakukan pada MikroTik yang kedua teman-teman. Kita ke menu interface, lalu kita di sini to pusat. Lalu untuk remote address-nya yaitu IP dari router pusat teman-teman. Nah, di sini kita masukkan terlebih dulu IP dari router pusatnya. Lalu untuk tunnel ID-nya yaitu 100, kita bisa apply. Lalu oke teman-teman. Lalu di sini kita coba pada terminal, kita coba ping ke router pusat teman-teman. Ping 110.0.137.146. Kita coba enter. Di sini sudah bisa. Kita coba pada router satunya teman-teman. Kita ping ke router cabang teman-teman, 10.0.37.147 teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini juga sudah bisa teman-teman. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu kita akan melakukan konfigurasi EOIP antar klien teman-teman. Jadi yang pertama kita lakukan, kita di sini akan menggunakan bridge untuk menghubungkan kedua VPC ini teman-teman. Kita nyalakan terlebih dulu. Lalu selanjutnya kita masuk ke router 1, lalu ke menu bridge teman-teman. Lalu kita tambahkan, lalu di sini kita kasih nama bridge tunnel to cabang teman-teman. Lalu kita apply, kita oke. Lalu selanjutnya kita tambahkan pada bagian ports, kita tambahkan 2. Yang pertama yaitu untuk Ether 2 teman-teman. Ether 2, lalu kita apply, kita oke. Lalu selanjutnya untuk interface tunnelnya teman-teman, kita apply, kita oke. Lalu kita lakukan hal yang sama ke router yang cabang teman-teman. Masuk ke bridge, lalu kita tambahkan namanya yaitu tunnel to pusat. Lalu kita apply, kita oke. Nah, di sini pada bagian port kita tambahkan yang pertama yaitu Ether 2. Lalu apply, kita oke. Lalu tambahkan yang tunnelnya teman-teman, kita oke. Lalu selanjutnya kita buka VPC kita, lalu lakukan konfigurasinya teman-teman. Nah, yang pertama kita akan melakukan konfigurasi IP-nya terlebih dulu. Nah, di sini IP-nya saya akan konfigurasi yaitu IP 192.168.1. Di sini saya menggunakan titik 6, lalu /24. Lalu untuk gateway-nya yaitu 192.168.1.1 teman-teman. Oh, nggak usah dikasih gateway, kita langsung saja. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah bisa. Kita langsung saja ke VPC 2. Kita IP 192.168.1. Ini saya akan menggunakan titik 8 teman-teman /24. Kita langsung enter. Nah, lalu kita coba ping dari VPC 3 ke VPC 4 teman-teman. Coba. Nah, di sini sudah bisa. Kita coba dari VPC 4 ke VPC 3 teman-teman. Nah, di sini juga sudah bisa teman-teman. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu client connect to internet. Jadi nanti kita akan membuat
VPC 1 dan 2 ini akan dapat terhubung ke internet teman-teman. Yang pertama kita akan tambahkan IP gateway-nya terlebih dahulu. Kita buka pada Winbox, lalu ke menu IP addresses, lalu kita klik tambahkan, kita tambahkan 192.168.1.1/24 teman-teman. Lalu untuk enternya yaitu yang bridge teman-teman. Lalu jika sudah kita apply, kita oke. Lalu kita pastikan terlebih dahulu bahwa VPC 1 ini dapat ping ke gateway-nya teman-teman. Kita coba ping 192.168.1.1 teman-teman. Kita enter. Nah, di sini juga sudah bisa. Lalu pada yang router cabang teman-teman, kita lakukan yang sama pada menu IP, lalu addresses kita tambahkan, lalu tambahkan 192.168.1.2/24 teman-teman. Lalu locatornya yaitu bridge teman-teman, lalu apply, kita oke. Lalu kita coba cek apakah VPC 2 ini dapat ping ke gateway-nya teman-teman. 192.168.1.2 teman-teman. Kita enter. Nah, di sini sudah bisa. Lalu kita akan melakukan konfigurasi agar VPC ini dapat terhubung ke internet teman-teman. Kita masuk ke router pusat, lalu ke menu IP, lalu ke menu firewall, kita pilih yang NAT, kita tambahkan. Untuk C-nya yaitu SRC NAT, untuk out interface-nya yaitu Ether 1, lalu untuk action yaitu Masquerade teman-teman. Lalu kita apply, kita oke. Lalu selanjutnya pada router cabang teman-teman, kita tambahkan NAT-nya juga, kita ke menu IP, lalu firewall, kita tambahkan NAT-nya, kita tambahkan sama C-nya yaitu SRC NAT, lalu out interface-nya Ether 1, lalu untuk action-nya yaitu Masquerade teman-teman. Lalu kita apply, kita oke teman-teman. Selanjutnya pada VPC ini akan kita tambahkan terlebih dahulu IP gateway-nya teman-teman. Karena tadi belum kita tambahkan, kita coba cek show IP. Nah, di sini gateway dan DNS-nya tidak ada teman-teman. Kita tambahkan terlebih dahulu, yaitu kita input IP lagi. Kita tambahkan gateway-nya teman-teman. Lalu jika sudah, kita enter. Cukup segini, kita enter. Nah, lalu kita tambahkan IP DNS-nya teman-teman. Nah, di sini kita coba cek ping ke internet. Di sini sudah bisa, kita coba ping ke Google teman-teman. Nah, di sini sudah bisa ping Google juga teman-teman. Lalu kita lakukan pada VPC 4 teman-teman. Kita show IP terlebih dahulu. Nah, di sini tidak ada IP gateway dan DNS-nya, kita tambahkan terlebih dahulu. IP-nya klik 8/24 teman-teman. Lalu untuk IP gateway-nya yaitu 192.168.1.2 teman-teman /24. Lalu kita enter. Kita tambahkan IP gateway-nya teman-teman selanjutnya. IP DNS-nya teman-teman 888. Lalu kita coba ping ke internet teman-teman. Nah, di sini sudah bisa. Lalu kita coba ping ke google.com teman-teman. .com. Nah, di sini juga sudah bisa teman-teman. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu point to point protokol teman-teman atau PPTP. Point to point protokol atau biasa disebut dengan PPP digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan autentikasi, koneksi, enkripsi, dan kompresi. Router OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPPoE, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi PPTP. Yang pertama, PPTP ini bekerja layaknya dengan server dan klien teman-teman. Jadi nanti yang akan menjadi server ini yaitu router 1 atau router pusat, dan yang akan menjadi server yang akan menjadi kliennya yaitu
router cabang teman-teman. Yang router pusat ini sebagai server. Kita kasih client, lalu nanti kita akan melakukan konfigurasi pada Ether 2 ini, Ether 2 pada MikroTik, konfigurasi IP, lalu melakukan konfigurasi DHCP server agar nanti VPC ini dapat mendapatkan IP secara DHCP teman-teman. Lalu kita akan melakukan hal sama kepada router cabang teman-teman. Lalu kita masuk ke dalam router pusat, lalu kita pada menu IP kita tambahkan addresses atau IP address, lalu tambahkan yaitu kita ibaratkan 192.168.1.1/24 teman-teman. Lalu untuk ethernya yaitu ether 2, lalu kita apply, lalu kita bisa oke, lalu kita setting DHCP servernya teman-teman. Pada DHCP server ini kita tambahkan DHCP setup, lalu kita masuk ke ether 2, kita next, di sini next saja. Lalu jika sudah, kita coba pada VPC 1 ini, kita coba minta IP DHCP teman-teman. Nah, di sini sudah bisa. Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama pada router cabang. Kita tambahkan IP address yang mengarah ke klien yaitu ether 2. Kita tambahkan, kita menggunakan 3.1/24. Lalu untuk ethernya ether 2 teman-teman, kita apply, lalu kita oke. Lalu selanjutnya kita setting DHCP servernya, kita tambahkan, kita ke DHCP setup, lalu ke ether 2 teman-teman, lalu kita next saja di sini. Nah, jika sudah, kita coba cek pada VPC yang kedua teman-teman. Kita coba minta IP secara DHCP. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP-nya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi BBB teman-teman. Yang pertama kita masuk ke dalam inbox, kita ke yang RB pusat, lalu kita ke menu BBB teman-teman. Kita ke menu BBB, lalu pada kita masuk ke BBTP server, lalu kita enablekan, kita oke, lalu saya ingin membuat BBTP ini agar menggunakan username dan password teman-teman. Kita masuk ke secret, lalu tambahkan, lalu contoh di sini kita akan menggunakan name Johan teman-teman. Lalu untuk passwordnya kita kasih 123, lalu untuk service-nya kita pilih yang BBTP teman-teman. Lalu untuk local address-nya ini merupakan nanti interface tunnel yang akan digunakan oleh server, kita definisikan sebagai 10.10.10.1. Lalu untuk remote address-nya ini untuk interface tunnel dari kliennya teman-teman, kita menggunakan 10.10.2. lalu jika sudah kita apply, lalu kita oke teman-teman. Lalu kita masuk ke winbox yang kedua atau router cabang, sama ke BBTP, kita ke yang masuk ke dalam BBTP client, lalu pada namanya kita kita kembali terlebih dahulu, kita tambahkan BBTP client, lalu kita masuk ke dialog teman-teman, lalu kita connect ke IP dari router pusat teman-teman 137.146. Lalu untuk usernya tadi yaitu Johan, passwordnya 123. Lalu jika sudah, kita bisa apply, lalu kita oke teman-teman. Lalu jika kita cek pada menu IP address, maka kita sudah mendapatkan interface tunnel yang untuk klien teman-teman. Lalu kita coba cek pada pusat, kita ke menu IP root, kita ke root. Nah, di sini BBTP-nya sudah muncul teman-teman. Sekarang kita coba ping ke BBTP tunnel dari
klien teman-teman, yaitu 10.10.10.2, lalu kita enter. Di sini sudah berhasil ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan melakukan PPTP tes koneksi dan static routing teman-teman. Lalu yang pertama, ketika kita di sini kan tadi kita sudah berhasil melakukan konfigurasinya. Nah, di sini antara kedua VPC ini kan tidak bisa saling ping. Nah, di sini kita akan membuatnya agar bisa saling ping. Nah, yang pertama, pada router cabang ini kita masuk ke dalam IP root teman-teman. Lalu kita add DST address, lalu kita tambahkan yaitu 192.168. Nah, di sini ke VPC 3 teman-teman, atau network dari VPC 3 yaitu 3.0. Lalu untuk gateway-nya yaitu kita menggunakan 10.10.10.2 teman-teman, dimana ini interface tunnel untuk klien teman-teman. Lalu jika sudah kita bisa oke, kita enter. Nah, selanjutnya kita ke Winbox atau router cabang, kita sama ke menu IP lalu ke root teman-teman, lalu kita tambahkan. Nah, di sini untuk DST address-nya yaitu 192.168.1.0 teman-teman, 124. Lalu untuk gateway-nya yaitu 10.10.10.1 teman-teman. Jika sudah kita apply lalu kita oke. Nah, di sini kita coba pada VPC ini kita coba ping pada VPC 1, kita coba ping ke VPC 2, ping 192.168.3.254. Nah, di sini sudah bisa. Nah, pada VPC 2 kita coba ping ke 192.168.1.254. Nah, di sini juga sudah bisa teman-teman. Baik, kita masuk materi yang selanjutnya yaitu L2TP teman-teman. Salah satu service VPN yang terdapat di Mikrotik adalah L2TP, Layer 2 Tunneling Protocol. Ini adalah kepanjangannya, di mana L2TP ini merupakan pengembangan dari BPTP ditambah L2F teman-teman. Lalu Network Security Protocol dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan BPTP. Akan tetapi untuk melakukan komunikasi L2TP menggunakan UDP port 1701. Biasanya untuk keamanan yang lebih baik, L2TP ini dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec teman-teman. Lalu di sini yang pertama kita akan melakukan pembersihan konfigurasi yang sudah kita lakukan teman-teman. Yang pertama kita ke RB pusat atau Mikrotik pusat, lalu ke menu addresses kita hapus yang ini teman-teman. Lalu pada menu PPP sama pada script kita hapus, lalu interface-nya sama kita hapus juga. Lalu untuk active koneksinya sudah tidak ada. Lalu kita ke IP root, kita hapus juga teman-teman, kita melakukan pembersihan. Nah, yang sudah unreachable kita hapus saja. Lalu ke yang RB cabang teman-teman, kita ke menu PPP sama kita hapus semua di sini dari active koneksi, share script, lalu interface kita hapus. Lalu ke IP address-nya di sini tidak ada, kita ke menu IP root-nya. Nah, di sini juga kita hapus teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi. Nah, L2TP ini kita akan kombinasikan dengan IPsec teman-teman. Konsepnya, keamanan koneksi dapat ditingkatkan dengan menggabungkan L2TP dengan protokol keamanan seperti IPsec atau menciptakan solusi L2TP atau IPsec. Nah, tadi kasusnya yaitu yang pertama ada satu, kita akan melakukan konfigurasi L2TP dikombinasikan dengan IPsec teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja buka Winbox kita. Lalu untuk melakukan konfigurasi yang pertama kita ke menu PPP, lalu kita ke interface, kita pilih yang L2TP server, lalu kita enable. Nah, di sini untuk use IPsec-nya kita yes-kan saja. Lalu kita bikin IP secret-nya, kita
menggunakan nama saya aja teman-teman. Lalu kita apply, lalu oke, lalu kita ke menu secret teman-teman. Lalu tambahkan, kita di sini untuk namanya Yohan saja, lalu untuk passwordnya 123, lalu sudah, dan untuk local addressnya yaitu service enggak, kita ganti L2TP. Lalu untuk local addressnya kita pakai yang 172.16.1.1 teman-teman. Lalu untuk remote addressnya 172.16.1.2 teman-teman. Lalu jika sudah, kita bisa apply saja, kita oke. Lalu kita masuk ke router 2 atau router cabang, kita sama ke menu PBB. Lalu kita tambahkan di sini, kita tambahkan yang L2TP client teman-teman. Lalu untuk kita fokus ke dial out. Lalu untuk connect to-nya kita masukkan IP dari router 1 atau router pusat teman-teman, 0.137.146 teman-teman. Lalu untuk usernya tadi Yohan, lalu untuk passwordnya 123. Lalu untuk use IPsec-nya kita checklist, kita masukkan IPsec yang tadi kita sudah buat, lalu kita apply, kita oke teman-teman. Kita akan coba cek pada IP address, kita cek ke address. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, sudah tertambahkan. Ini merupakan IP tunnel untuk klien. Ketika kita coba cek ke terminal, kita coba ping ke arah router 1 teman-teman atau router pusat, kita coba ping 172.16.1.1 teman-teman, kita enter. Nah, di sini sudah bisa teman-teman. Nah, kita selanjutnya masuk materi selanjutnya yaitu tes koneksi dan static routing teman-teman. Jadi nanti pada konfigurasi sebelumnya kita antara VPC 1 dan 2 ini belum bisa saling berkomunikasi teman-teman. Jadi nanti kita akan melakukan konfigurasinya. Jadi yang pertama kita masuk ke IP route. Nah, ketika kita lihat di sini belum ada yang mengarah ke router 2, belum ada yang mengarah ke VPC teman-teman. Jadi kita tambahkan route-nya, kita untuk DSD address-nya kita tambahkan yaitu 192.168.3.0/24 teman-teman. Lalu untuk gateway-nya yaitu 172.16.1.2 teman-teman. Lalu jika sudah, kita bisa apply, kita oke. Lalu kita masuk ke router cabang, kita tambahkan sama ke IP route. Lalu kita tambahkan di sini 192.168.1.0 teman-teman, lalu /24. Lalu jangan lupa gateway-nya yaitu 172.16.1.1 teman-teman. Lalu kita bisa apply, lalu kita oke. Lalu di sini kita coba masuk ke VPC 1 teman-teman. Kita coba, kita langsung di VPC, kita coba minta IP DHCP terlebih dahulu. Ini VPC yang kedua saya matikan terlebih dahulu, saya nyalakan ulang. Nah, di sini kita sama minta IP DHCP. Nah, sekarang kita coba ping teman-teman. Kita coba ping ke VPC 1 192.168.1.254. Kita enter. Nah, di sini sudah bisa. Kita coba ping dari VPC 1 ke VPC 2 teman-teman. Ping 192.168, maaf, iya 168.3.254 teman-teman. Kita enter. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman untuk konfigurasi L2TP-nya. Baik, kita masuk materi selanjutnya yaitu BBBOE.
Point-to-point protocol over Ethernet merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Salah satu jenis protokol yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik, memberikan autentikasi, enkripsi dan kompresi. PPPoE hanya bekerja pada satu jaringan atau one broadcast domain, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa membuat lab baru untuk PPPoE ini. Nah, nanti untuk RB-nya ada dua, yaitu SP, dan terserah teman-teman mau memberi nama apa. Lalu nanti pada RB-Yuan ini akan diakses menggunakan ROMon, teman-teman, dan RB-SP ini akan digunakan sebagai PPPoE server, dan RB-Yuan ini akan digunakan sebagai PPPoE client, teman-teman. Nah, di sini yang pertama kita akses terlebih dahulu yang RB-SP ini menggunakan Winbox. Kita login terlebih dahulu menggunakan Winbox 146. Oke, kita connect. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam New Winbox, lalu kita connect to ROMon. Oh maaf, ini harus diaktifkan terlebih dahulu, teman-teman. ROMonnya di menu tool, lalu ke ROMon, teman-teman. Lalu kita enable saja, kita apply. Oke, lalu pada MikroTik atau RB-Yuan ini sama, kita konekkan ROMonnya, teman-teman. Kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita konekkan, kita ke menu tool, lalu ROMon, lalu set enable yes, teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini kita masuk menggunakan ROMon, teman-teman. New Winbox, lalu connect to ROMon. Di sini kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah ada, teman-teman. Kita connect, teman-teman. Nah, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi PPPoE, teman-teman. Yang pertama yaitu kita ke menu PPP, lalu ke RB pusat terlebih dahulu atau RB-SP, lalu ke menu PPP IP, lalu masuk ke PPPoE server, lalu kita tambahkan. Nah, di sini untuk namanya kita menggunakan PPPoE strip Yuan saja, teman-teman. Lalu untuk interface-nya kita pilih Ether 2, lalu kita di sini oke saja. Lalu di sini kita akan membuat passwordnya, teman-teman. Kita tambahkan, lalu untuk name-nya kita menggunakan Yuan saja, lalu passwordnya di sini 123. Untuk service-nya kita pilih yang PPPoE, lalu untuk local address-nya kita 192.168.1.1, teman-teman. Lalu untuk remote address-nya yaitu 192.168.1.2. lalu kita bisa apply, kita oke. Lalu kita masuk ke router cabang atau router Yuan, teman-teman, yang saya miliki. Kita ke menu PPP, lalu interface, lalu kita ke PPPoE client. Kita ke PPPoE client. Nah, terus ke dial out. Lalu untuk service dan AC name-nya kita abaikan. Untuk usernya tadi Yohan. Lalu untuk passwordnya 123. Lalu jangan lupa untuk add default root dan use peer DNS-nya kita on-kan, teman-teman, agar dapat terhubung ke internet. Lalu kita apply, kita oke. Nah, ketika kita cek pada router 1 pada menu IP address, maka akan terdaftar IP yang sudah tadi kita tambahkan, teman-teman. Lalu kita coba cek ping pada router cabang. Kita coba ping 192.168.1.1. Nah, di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Kita lanjutkan. Jadi di sini kita akan melakukan share internet ke beberapa PC yang ada di sini, teman-teman. Jadi ini PC ini belum bisa share ke internet ya, teman-teman. Kita akan melakukan konfigurasinya. Yang pertama kita akan menggunakan bridge. Kita masuk ke yang klien, teman-teman, yang RB Yohan. Lalu kita ke menu bridge, lalu kita tambahkan.
Nah, di sini kita tambahkan saja bridge PPP OE teman-teman. Lalu kita bisa apply, kita oke. Lalu untuk portnya kita tambahkan. Nah, di sini untuk ethernya interface ether 2 kita apply, dan ether 3 teman-teman, ether 3 lalu kita apply. Nah, di sini selanjutnya kita akan menambahkan IP-nya. Kita ke menu address, lalu kita tambahkan IP yaitu 10.10.10.1/24 teman-teman. Lalu untuk interface-nya yaitu bridge yang tadi kita buat, kita apply, lalu kita oke. Lalu kita akan membuat VPC itu agar mendapatkan IP secara DHCP teman-teman. Kita masuk ke DHCP server, lalu kita ke DHCP setup, kita pilih interface-nya yang bridge teman-teman. Kita di sini next saja. Nah, selanjutnya jika sudah, kita coba masuk ke VPC-nya. Kita masuk dulu ke VPC-nya teman-teman. Nah, di sini kita coba minta IP-nya teman-teman, IP DHCP. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Jika bertuliskan Dora maka sudah berhasil. Nah, di sini sudah dapat IP-nya. Kita coba pada VPC yang kedua. Nah, di sini juga sudah. Nah, selanjutnya kita akan membuat VPC ini dapat ping ke internet teman-teman, karena ini belum bisa ping ke internet. Kita masuk ke yang klien, kita masuk ke IP, lalu firewall, kita pilih NAT, lalu kita tambahkan, kita hapus terlebih dahulu, kita tambahkan di sini. Kita untuk C-nya yaitu SRC NAT, lalu untuk out interface-nya kita pilih yang PPP OE out 1 teman-teman. Lalu untuk action-nya yaitu masquerade, lalu kita apply, kita oke. Nah, jika teman-teman sudah mendapatkan NAT-nya, di sini kita coba pada VPC ini, kita coba yang pertama, kita coba minta IP DHCP terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini sudah bisa. Kita coba ping ke 888 teman-teman. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita coba pada VPC kedua, kita reconnect terlebih dahulu. Kita coba minta IP DHCP. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah bisa. Kita coba ping ke 888. Nah, kita coba ping ke Google teman-teman, google.com. Nah, di sini juga sudah bisa. Nah, kita lanjutkan materi selanjutnya yang terakhir, yaitu limitasi bandwidth pada PPP OE teman-teman. Yang pertama kita lakukan, kita masuk ke router cabang, lalu yang teman-teman perlu tambahkan yaitu pada binet topologi ini kita matikan terlebih dahulu untuk VPC-nya. Lalu kita tambahkan yaitu sebuah Docker Linux desktop teman-teman. Nah, untuk ether 1-nya kita pilih yang static yaitu IP-nya seperti ini teman-teman, bebas. Lalu untuk default root-nya yaitu IP dari router kita teman-teman. Lalu untuk DNS-nya Google, lalu teman-teman ubah untuk primary console-nya yaitu RDP. Lalu teman-teman bisa langsung save saja. Nah, jika sudah, teman-teman bisa buka Winbox teman-teman atau yang router yang teman-teman punya yang bukan ISP. Lalu pada bridge ini teman-teman pada port teman-teman tambahkan yang ether 4 teman-teman. Lalu jika sudah apply, lalu teman-teman bisa buka menu PPP, ke menu profile. Nah, teman-teman bisa pilih yang limits ini teman-teman, yang limits. Lalu teman-teman bisa read limitnya, teman-teman bebas input di sini. Jika sudah, kita teman-teman bisa apply. Lalu pada terminal Docker Linux desktop ini teman-teman bisa buka. Lalu di sini
teman-teman bisa buka Chrome teman-teman, atau Firefox, bebas pilih di sini. Kita contohkan saja Chrome. Di sini kita tunggu sebentar. Nah, di sini teman-teman bisa cari saja speed test. Nah, di sini ada lumayan banyak teman-teman. Saya akan menggunakan yang paling atas saja teman-teman, yang mudah. Nah, di sini kita jalankan uji kecepatan. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Tadi saya melimitnya hingga 1 megabit. Mungkin sekian video pada bab kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya.